Sumba adalah lanskap yang megah, tapi di balik savana indah ini ada kenyataan yang menyayat. Di Kabupaten Sumba Barat Daya yang dilingkupi tanah subur, sungai bukan lagi sumber kehidupan, melainkan batas antara harapan dan bahaya. Di wilayah ini, konektivitas merupakan kebutuhan yang sangat mahal, yang terkadang harus dibayar dengan nyawa. Jarak dari rumah-rumah itu ke puskesmas sangat jauh. Sebenarnya Bapak ini masih bisa tertolong, tetapi karena memang susahnya akses, susahnya konektivitas, tidak ada jembatan yang layak untuk melanggar pada malam itu dalam situasi memang banjir besar, sehingga Bapak saya sendiri juga tidak tertolong. Perasaan saya setiap kali saya ke sekolah, saya itu takut jatuh karena jembatannya sudah empuk. Saya pergi di sekolah jam 5 karena jauh sekali. Kan jalannya juga nggak rapi, nggak rata. Jadi saya jalan kaki. Supaya mereka punya jembatan, ya, supaya anak-anak bisa sekolah, jangan lagi ada yang meninggal. Itu kasus bapak saya mungkin itu baru salah satu dari sekian kasus. Mariana Noda Ngara, anak kelima dari 10 bersaudara, adalah sarjana wanita pertama dari desa Bondo Bela. Ia menamatkan kuliah pada jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Warmadewa Bali di tahun 2014. Sementara, Desa Bondo Bela, Kecamatan Wewewa Selatan, merupakan desa paling terisolasi di Kabupaten Sumba Barat Daya pada masa itu. Bapak itu selalu menginspirasi kami, kalau kamu nanti tidak sekolah, kamu akan berteman dengan binatang hutan, babi hutan di situ, burung, kera. Jadi kamu tidak akan pernah bisa melihat dunia luar itu seperti apa. Sehingga kami hampir semua bersaudara itu sekolah. Saya dulu sekolahnya di Denduka. Lalu sebenarnya lahir dan besar dan orang tua itu tinggalnya di Desa Bondo Bela, di mana desa ini memang paling terisolir untuk di Kabupaten Sumba Barat Daya. Sehingga kami oleh orang tua harus diungsikan di Denduka, tinggal dengan nenek untuk lebih dekat dengan sekolah SD Denduka namanya. Nah, jarak dari SD Denduka itu ke rumah nenek memang kurang lebih 7 kilo. Tapi kalau dari Pondok Bela itu sekitar 12 kilo ke SD Denduka, sehingga kami tinggal dengan nenek itu jauh lebih dekat. Saat ini memang belum terlalu begitu menjadi perhatian pemerintah terkait dengan konektivitas. Seperti di beberapa desa, itu ternyata anak-anak masih mengalami kesulitan untuk berangkat ke sekolah karena harus langgar sungai di situ, terutama pada musim hujan. Jadi lebih memilih untuk bolos kalau tidak mau dititipkan, seperti kasus saya yang berapa tahun lalu waktu SD, seperti itu. Yang paling ironis lagi ketika pada musim itu, pada situasi itu, kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, ada yang mau melahirkan. Nah, itu mau segera ditolong, kan tidak ada jembatan penghubung, bagaimana mereka harus melanggar. Bapak saya sendiri juga tidak tertolong.
karena memang tidak ada jalan yang bagus yang bisa dilewati. Memang ada kami waktu itu jembatan gantung, tetapi itu yang tersisa tinggal rangka-rangkanya saja. Dan bapak saya waktu itu sakitnya itu jam 2 malam, lalu warga di situ mau gotong, mau bawa, takut juga karena gelap. Takut karena gelap sehingga menunggu pagi, tetapi sakitnya itu sudah semakin parah. Digotong sampai di ujung jembatan persis, di situ beliau menghembuskan nafas terakhir. Selepas kepergian sang ayah pada 2015, Mariana bertekad melakukan sesuatu agar Bondo Bela memiliki jembatan. Berbekal pendidikan tinggi, ia memiliki akses hingga impian itu akhirnya terwujud. Tuhan tidak salah menitipkan peristiwa itu terjadi pada kami supaya minimal kami, terutama saya yang punya kesempatan bersekolah, punya kesempatan juga berteman dengan banyak orang, bertemu dengan banyak orang, bisa menjadi penghubung komunikasi, penghubung cerita bahwa kondisi anak-anak SBD, kondisi masyarakat SBD terkait dengan konektivitas itu menjadi masalah utama, sehingga harapannya adalah dari peristiwa kami bisa menjadi cerita yang akan menolong banyak orang. Ya. Kisah serupa Bondo Bela ada di desa Mata Kapore, Kecamatan Kodi, Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya. Di desa ini, akses utama warga untuk bertani, ke pasar dan sekolah adalah sebuah jembatan kayu di atas Sungai Limbu Kawango yang lebarnya 30 hingga 40 meter. Jembatan ini sudah rapuh. Octavianus Umbu Halato Tana, Kepala Desa Mata Kapore, memiliki banyak cita-cita untuk membangun desanya. Ia memulai pembaharuan di bidang pertanian sesuai ilmu yang dimilikinya. Ia juga mengajak masyarakat untuk memahami esensi adat, menghindari jeratan hutang karena hutang kerbau. Namun hambatan utama membangun desa adalah minimnya konektivitas. Memang orang tua kami latar belakangnya adatnya, jiwa adatnya tinggi sekali. Kalau pergi di pesta itu, apalagi kalau pesta adat dan dapat undangan, ya harus bawa kerbau yang besar. Dan kalau besar juga harus ada kriteria khusus kalau orang tua. Harganya cukup mahal sampai dengan 60 juta, dari 50 juta sampai dengan 70 juta bahkan. Nah itu pun hasilnya utang, jadinya kembali harus pikir utang. Nah maka saya berpikir kalau begini terus tidak mungkin kita hidup. Ada satu kasus anak sepupu bapak meninggal, dan secara adat sebenarnya kita, karena dulu nenek kami meninggal, si sepupu itu bawa kerbau mai. Nah sesungguhnya kita harus bawa, tetapi saat itu karena saya juga sebagai kepala desa, kondisi ekonomi atau kondisi simpanan tidak ada, saya bilang saya tidak berani berutang. Kenapa kepala desa tidak bawa? Hanya betul-betul kami hanya bawa selembar kain, kita sampai melayat, saya bilang saya datang, kita ambil yang pemali. Kalau saya bawa babi, berarti keluarga itu memaksa juga untuk kasih kita. Misalnya kalau babi sedang, berarti keluarga itu harus siapkan kuda minimal. Kalau babinya agak besar, berarti keluarga itu harus siapkan anak kerbau. Berarti ini kan ada sejenis dagang adat secara bisnis. Nah ini yang saya mau hindari. Jauh lebih bagus kita bawa kain adatnya yang betul-betul adat itu kita ambil, dan mereka tidak merepotkan. Secara sanksi adat tidak ada apa-apa, hanya sanksi sosial saja yang ada. Setelah itu baru yang lain memahami, oh ya benar, begitu.
Di desa Matukopore itu rata-rata 97% bahkan mungkin petani semua. Karena yang PNS itu hanya 4 orang saja. Ya, terus hasil pertanian yang terbanyak itu di padi, baik padi sawah maupun padi ladang dengan ada gogol. Terus yang kedua ada kopi, ada kakao, terus ada jagung juga, ada talas, kalau kita di sini bilang keladi, dan macam-macam yang lain. Nah rata-rata kalau panen padi itu ya di tahun terakhir ini kira-kira 1 ton per keluarga. Nah kalau dirupiahkan itu 1 ton kalau dijadikan padi menjadi 40% berarti 600 kilo. 600 kilo kali dengan sekarang harga rata-rata 13.000 per kilo. Kemiskinan berkelindan di desa ini. Ketiadaan air bersih dan akses yang layak membuat ekonomi tidak berkembang. Berbagai komoditas seperti kopi, padi, dan jagung menemui hambatan pemasaran karena persoalan konektivitas. Saya mulai tinggal di sini dari tahun 2000. Di sini kami kalau berkebun harus menyeberangi sungai, Ibu, baru bisa berkebun. Itu kebun untuk tanam padi, jagung, ubi, keladi, kopi. Ya, bapaknya Andre ini sebagai perangkat desa di sini, sebagai tokoh masyarakat di sini, ini memang punya kebiasaan untuk rasa peduli kepada masyarakat, keluarga, terlebih khususnya mengenai pembuatan jembatan bambu ini, Ibu. Jadi mulai dari tahun 2013 sudah mulai merancang membuat jembatan bambu untuk bisa dilewati, untuk bisa berkebun. Ke seberang itu Ibu bisa pergi ke pasar untuk menjual hasil, untuk berkebun di situ. Kan di situ juga tempat ini tanaman hasil komoditi kami untuk bisa menghasilkan uang. Dan juga di sana kan, di seberang sana kan ada anak sekolah yang harus melewati jembatan ini, Bu. Keluarga Obed dan Cornelia adalah petani kopi. Ladang kopi mereka terletak di seberang sungai Limbu Kawango. Jaraknya 7 km dari rumah. Dulu waktu kami lewat dari seberang sungai ke sini, itu kan masih ada pohonnya di sini, Bu. Jadi ada akar kayu, ada rerumputan juga yang pohonnya kuat. Jadi itu menjadi pegangan Bapak untuk pegang saya bersama kuda yang kami tunggang. Dan ketinggian airnya lumayan, Ibu. Makanya kami hampir hanyut. Pas tangan kirinya saya pegang akar kayu, tangan kanan saya pegang ibunya yang kami sedang lewati, yang hampir kami hanyut, Bu. Kami baru selamat naik ke permukaannya. Tingginya sekitar dia sekitar 10 meter dia punya banjirnya. Kami menangis, maksudnya teringat anak saya, anak pertama saya kan dia baru umur 5 tahun. Andaikan Tuhan tidak berpihak pada kami, berarti saya bersama suami kan pasti hanyut. Begitu naik di atas darat, saya ambil tangan saya muat di atas kepala dan
saya menangis. Tuhan terima kasih bahwa kami sudah selamat, begitu. Masih bisa bertemu dengan anak kami. Karena kami masih punya anak satu pada saat itu, Ibu, di 2001. Mariana dan Octavianus adalah dua sosok muda yang ingin menerobos kebuntuan dan mengakhiri persoalan konektivitas. Mimpi-mimpi mereka saling bertaut dan akhirnya bertemu. Selain tadi bicara soal konektivitas jadi masalah umum sehingga orang tidak bisa mengakses pendidikan, akses ekonomi sulit, kemudian akses kesehatan apalagi ya. Jadi masyarakat terutama di desa-desa yang belum tersentuh itu ternyata begitu kita datang banyak sekali persoalan di situ. Pola hidup bersih dan sehat, masih banyak juga keluarga ternyata yang belum memiliki jamban. Langit mata Kapore seolah memberikan restu pada mimpi besar Mariana dan Octavianus. Dalam sebuah kesempatan, Mariana akhirnya bertemu dengan para peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN yang tengah melakukan penelitian di wilayah Sumba Barat Daya. Dari hasil penelitian sejak 2022 sampai 2024, ditemukan bahwa masyarakat berada pada kondisi yang subsistens. Kata subsisten itu berarti jika ada lonjakan kebutuhan atau ada permasalahan hidup mereka, mereka langsung tenggelam. Artinya langsung berada pada posisi kemelaratan atau kemiskinan yang kalau dalam bahasa teori ilmu sosial itu melimpah ruah. Nah, mengapa ini terjadi? Karena aksesibilitas itu yang kemudian menjadi bagian utama kemiskinan. Selain tentu kapasitas manusia, kemudian akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Nah, lalu saya mengusulkan proposal tersebut, ada usulan 8 buah jembatan yang kami petakan di beberapa desa, dan salah satunya adalah di Desa Mata Kapore. Langsung saja kita panggilkan dan kita dengarkan kisah dari Mariana Noda Ngara. Mariana akhirnya membawa impiannya ke atas panggung Mimpi Jadi Nyata, sebuah program televisi yang mempertemukan impian dengan para pewujud mimpi. Jadi memang kondisinya sangat memprihatinkan. Berapa lagi banyak orang yang harus hanyut, meninggal, bahkan putus sekolah. Dan menurut saya sosok Kakak Mariana ini adalah penghubung. Penghubung dari semua impian banyak orang di Sumba Barat Daya. Jadi nggak ada alasan untuk tidak mewujudkan jembatan yang memang harusnya jadi konektivitas. Betul ya Prof. Ali ya? Ya, barusan saya terima telepon dari Pacong. Jadi dari rekan-rekan pengusaha menginginkan membantu untuk membangun jembatan. Dia diwujudkan nih Pak. Mariana, gak percuma perjalanan jauh, jembatan segera terwujud, selamat ya. Mimpi itu akhirnya terwujud. Awal perubahan itu disambut antusias warga Mata Kapore. Mereka bergotong royong membantu tim Vertical Rescue Indonesia yang melaksanakan pembangunan jembatan gantung. Semua semangat! Semangat! Bekerja! Kalau di jembatan ini yang sangat luar biasa dan antusiasnya gotong royong bersama masyarakat. Ini sangat luar biasa karena kita di lokasi jembatan ini itu jauh dari pemukiman. Jadi masyarakat hampir tiap hari masyarakat itu menemani kita siang sampai malam, sangat luar biasa.
Untuk jembatan Hasan Hasanuddin ini, panjang bentangan 60 meter dan lebar jembatan 120 cm. Untuk konstruksinya kita menggunakan yang disebut namanya deadman. Untuk di lapangan itu kita bekerja sama, bergotong royong bersama masyarakat. Karena jembatan ini bukan milik Vertika Rescue, bukan milik donatur, tapi milik masyarakat bersama. Supaya masyarakat merasa memiliki dan merawat. Mata Kapore akhirnya memiliki jembatan baru, Jembatan Hasan Hasanuddin. Yang untuk bangun jembatan itu bukan saya sendiri. Saya pasti melibatkan pertama keluarga saya, kedua teman-teman di kantor, ketiga teman-teman sekolah dan rekan-rekan bisnis lainnya. Ya, saya mengajak mereka untuk satu, berbuat baik, buat bersaling berbagi dengan teman-teman yang membutuhkan, khususnya kali ini di Desa Mata Kapore. Saya jelasin bahwa tujuan bangun jembatan itu untuk apa, saya jelasin mereka dan sebagian besar tergugah dan mereka ikut nyumbang. Saya masih ingat, saya bisa belajar untuk bagaimana saling berbagi, menderma itu dari orang tua saya, yaitu almarhum papa saya namanya Hasan Hasanuddin. Jembatan Hasan Hasanuddin bukan sekadar bentangan besi baja. Ini adalah jembatan harapan menuju masa depan. Jembatan gantung atau jembatan perintis yang kami bangun bersama-sama ini juga adalah menghubungkan antara kelompok-kelompok yang berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda budaya, dan berbeda agama.